nama saya Revalia. Saya Andre Rustiani. Saya Ramus Biola. Saya Nurweti. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi Cina. Di sini kami akan menjelaskan revolusi Cina menjadi 6 bagian. Yang pertama ada waktu dan tempat, latar belakang, jalannya peristiwa, sebab-sebab, tokoh, dan pengaruh revolusi. Jadi revolusi Cina merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai 1949 yang bertujuan untuk menumbangkan sistem pemerintahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu atau dinasti Qing adalah salah satu dari 2 dinasti asing yang memerintah di Tiongkok. Revolusi Cina bermula dari pedagang-pedagang Inggris yang mengalami kerugian ketika melakukan perdagangan di Cina. Untuk menutupi kerugian tersebut, Inggris menyelundupkan candu atau narkoba yang diperoleh dari India. Pada awalnya, hubungan perniagaan Cina dan Inggris berlangsung damai. Namun, setelah diketahuinya, kegiatan Inggris sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Cina, Kaisar Manchu memerintahkan supaya perdagangan candu dilarang. Akibat perbuatan kaisar tersebut, menimbulkan kemarahan Inggris yang menyebabkan terjadinya perang candu. Kekalahan yang dialami Cina pasca perang candu memaksa Cina harus membayar ganti rugi dan membuka beberapa pelabuhan bagi Inggris juga bangsa Eropa lainnya. Sehingga Cina terbagi atas beberapa daerah. Pengaruh yang dikuasai bangsa-bangsa barat dengan tidak tunduk kepada hukum yang berlaku di Cina. Karena rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin menukak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan kaisar dalam perang candu atau narkoba yang terjadi pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina yang akibat penjajahan bangsa Eropa. Amerika dan Jepang, akhirnya revolusi pun pecah. Paham komunis adalah ideologi atau ide gagasan yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi. Waktu dan tempat terjadinya revolusi Tiongkok atau revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 sampai 1949, tepatnya di kota Wuchang pada 12 Oktober 1911. Sebab-sebab revolusi besar dunia Cina ada 2, yang pertama internal khusus dan yang kedua eksternal umum. Yang pertama itu internal khusus, yaitu upaya pemerintah dinasti Qing menasionalisasi jalur kereta milik provinsi dan menjadikannya sebagai jaminan pinjaman asing. Yang kedua, pemberontakan Wuchang melawan dinasti Qing sebagai penyulut revolusi. Jadi, pemberontakan Wuchang ini adalah pemberontakan yang terjadi di Tiongkok yang menjadi katalis terhadap revolusi Qinghai, mengakhiri dinasti Qing dan 2 milenium kekuasaan kekaisaran dan mengantar ke arah terbentuknya Republik Tiongkok. Pemberontakan ini dimulai dengan ketidakpuasan penanganan krisis kereta api. Krisis kemudian meningkat menjadi pemberontakan di mana kaum revolusioner bangkit melawan pejabat pemerintah Qing. Pemberontakan itu kemudian dibantu oleh tentara baru dalam sebuah kudeta melawan otoritas mereka sendiri di kota Wuchang, Provinsi Hubei pada tanggal 10 Oktober 1911. Pertempuran yang Qia yang dipimpin oleh Huang Qing menjadi pertempuran utama dalam pemberontakan tersebut. Nah, pemberontakan Boxer ini adalah pemberontakan di Tiongkok dari November 1899 sampai 7 September 1901 terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Petinju mulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Nah, dari eksternal umumnya ada Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara Eropa dan Jepang.
Yang kedua, Cina tertinggal secara teknologi. Yang ketiga, pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajahan. Jadi, pemerintah dinasti Qing ini atau dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina yang kekuasaannya berlangsung antara 1644 hingga 1912. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina. Jadi, kenapa sih dinasti Qing ini dianggap sebagai penjajahan? Nah, karena kekecewaannya itu terhadap pemerintah dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. Peristiwa Revolusi Cina. Negara Cina pernah mengalami dua revolusi besar, yaitu revolusi pertama pada tahun 1911 dan revolusi kedua pada tahun 1949. Revolusi kedua atau revolusi komunis Cina inilah yang mengubah Cina dalam konteks berbudaya, sekaligus karakter sosial politik hingga dikenal sebagai momen perang pembalasan. Revolusi Komunis Cina dipimpin oleh Mao Zedong, ketua dari Partai Komunis Cina atau PKC. Gerakan ini dimulai pada tahun 1949 setelah Perang Cina-Jepang. Kedua tahun 1937 sampai 1949 dan merupakan bagian kedua dari Perang Saudara Cina tahun 1946 sampai 1949 Masehi. Seiring menguatnya PKC yang dibentuk pada tahun 1921, terjadilah persaingan dua kubu yang membagi Cina menjadi dua kekuatan besar, yaitu kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong dan Partai Nasionalisme Cina atau PNC, atau Kuomintang di bawah pimpinan Qing Han. Revolusi atau dampak. 1. Berakhirnya perang saudara antara PKC dan PNC atau Kuomintang. 2. Meningkatkan semangat angkatan muda Tionghoa di Hindia Belanda. 3. Kekecewaan terhadap pemerintah dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. PKC adalah singkatan dari Partai Komunis Cina, sedangkan PNC adalah singkatan dari Partai Nasionalisme Cina. Tokoh Revolusi Cina. Yang pertama ada Su Diansheng. Su Diansheng adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Republik Tiongkok atau Taiwan maupun di Tiongkok Barat. Pada waktu itu, Tiongkok diperintahkan oleh seorang kaisar yang berkuasa seolah-olah seperti dewa. 2. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping adalah seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak kurun Deshawara 70-an sampai dengan awal Deshawara 90-an. Ia adalah pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. 3. Mao Zedong. Mao Zedong dikenal sebagai Ketua Mao, adalah seorang revolusi komunis Tiongkok yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok, yang ia pimpin sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok sejak berdirinya RRT pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976. Yang keempat ada Chiang Kai-shek, juga dikenal sebagai Chiang Zheng atau Chiang Jie-shi, adalah seorang presiden atau pemimpin militer Bangkok pada abad ke-20.